Jadi maksudnya yang jadwal ini sudah diputuskan. Ada peserta dan hadirin sekalian yang sangat berbahagia. Penampilan selanjutnya adalah nomor peserta CRA 09 dipersilakan. Masih kategori ukuran ya 14. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabati wal-kitabati lil-qira'ati wal-qira'ati lil-ma'rifati wal-ma'rifati lil-ibadati wal-ibadati lillahi ta'ala. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat hadir di tempat yang insyaallah dimudahkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat berkat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Ialah Nabi yang telah membawa kaumnya dari zaman jahiliyah, kafiran, kebodohan menuju zaman yang terang pada seperti saat ini. Perkenankan saya berdiri di hadapan hadirin guna menyampaikan salam yang berdiri dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengajak berdiri guna merenungi salah satu kisah yang pernah terjadi kepada Rasulullah SAW. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Rasulullah senantiasa memohon kepada Allah, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Muncul pertanyaan, apakah ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu memiliki banyak dosa sehingga mengapa ia mesti memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata jemaah, jawabannya adalah tidak, karena Rasulullah beserta nabi-nabi lain memiliki atau dikenal dengan istilah maksum, yakni dilindungi, dihindari dari segala perbuatan maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil jika mereka memiliki dosa. Maka dari itu, mengapa Rasulullah SAW memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali? Ternyata Rasulullah SAW telah memenuhi hikmat yang telah diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan membagikannya dengan amal yang selama ini dia peroleh. Maka dari itu, Rasulullah menganggap bahwa amalnya itu belum ada apa-apanya dibanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasulullah berkata, ampuni saya ya Allah, karena amalku ini masih terlalu sedikit dibandingkan dengan nikmat-Mu. Jemaah rahimahullah, bayangkan saja sekelas Rasulullah rahmatan lil alamin, Habibullah berani mengakui kesalahan dan kekurangan dirinya. Apatah lagi kita sebagai manusia biasa, jangankan menjadi seorang nabi, menjadi orang saleh pun mungkin masih dipertanyakan imannya. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, Ya ayyuhan nasu tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu ilaihi fi yaumin yatawarrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepadanya dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Hadirin yang berbahagia, apa hikmah yang dapat kita petik dari sikap dan pernyataan Nabi? Alhamdulillah, kita dapat memetik 2 hikmah, yakni pertama, manusia yang baik adalah manusia yang pandai
nikmat yang telah diberikannya. Apatah lagi kita sebagai manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya. Sadarkah jamaah sekalian bahwa kehadiran kita di muka bumi ini merupakan nikmat dan karunia yang amat besar yang telah Allah berikan kepada kita. Sebenarnya kita tidak perlu terlalu jauh mengambil contoh, cukup kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada salah satu nikmatnya dalam Al-Qur'an yang dikutipnya pada surah Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik ciptaan. Ayat di atas akan menyatakan kepada kita bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang mulia yang lahir dalam muka bumi ini dengan keadaan sebaik-baik ciptaan. Maka dari itu kita mesti bersyukur dan berusaha mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mengapa? Karena Allah telah memberi kita peringatan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan menyampaikan, apabila kalian bersyukur nikmatku, maka nikmat itu pasti akan tambah. Namun apabila kalian mengingkarinya, maka yakinlah sesungguhnya azabku akan pedih. Hadirin yang berbahagia, ayat di atas akan mengatakan kepada kita bahwa apabila kita mensyukuri nikmat ilahi, maka itu akan membawa kita menuju puncak kebahagiaan. Namun apabila kita mengingkarinya, maka itu akan membawa kita menuju puncak penyesalan dan abadi. Ayat di atas juga akan mengatakan kepada kita bahwa bencana dan musibah yang menimpa negeri kita pada saat ini merupakan peringatan dari Yang Maha Kuasa atas nikmatnya. Dikarenakan kita yang jarang, bahkan ada yang enggan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 16 yang berbunyi, wa idza aradna an nuhyikum qaryatan amrna mudriba biha fa alaykum qawlu wa lam yarna tadmira. Yang artinya, apabila kami ingin memusnahkan suatu daerah, maka kami perintahkan kepada penduduknya agar patuh atas aturan ilahi. Namun mereka enggan, maka pantaslah mereka menimpa musibah dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Hadirin yang berbahagia, hikmah kedua yang dapat kita petik dari sikap dan pernyataan Nabi tadi adalah manusia yang baik adalah manusia yang siap dan berani mengakui kesalahan dan keburukan dirinya, bukan malah mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain. Apatah lagi kita sebagai manusia, kadang ada orang yang jika mencari kesalahan orang lain amat mudah dia lakukan, namun jika mencari kesalahan dirinya amat sulit dia lakukan. Padahal Rasulullah telah bersabda dalam salah satu sabdanya yang artinya, berbahagialah kalian wahai orang-orang yang senantiasa mencari kesalahan dirinya daripada mencari kesalahan dan keburukan orang lain. Hadirin yang berbahagia, bahkan Andre Gurta Haji Sanusi Basro Esi, Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan, mengatakan, yang disebut dengan cara baik atau bencong bukan hanya laki-laki yang bergaya seperti perempuan, namun yang disebut dengan cara baik sebenarnya adalah orang yang hanya tahu mencari kesalahan dan keburukan orang lain dan lupa berterima kasih atas segala kebaikannya. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya ingatkan kepada hadirin, guna tidak perlu terlalu menghabiskan waktu menyibukkan diri mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain. Karena jangan sampai kita lebih hina daripada orang yang kita anggap hina itu. Maka dari itu orang Bugis mengatakan, balau material bolana kau nikah, nakia terong material bolana dan jangan terjadi. Tikus yang mati di bawah kolam rumah orang lain dia lihat, namun kerbau yang mati di bawah kolam rumahnya pura-pura dia tidak lihat. Maka dari itu jemaah, kita sebagai manusia dilahirkan dengan satu misi, yakni berikanlah peringatan karena peringatan itu jauh lebih bermanfaat bagi orang yang beriman. Sebagai kesimpulan dari ceramah saya, yakni kita sebagai manusia mesti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan sekedar kata-kata alhamdulillah saya bersyukur, namun kita mesti membuktikannya dengan sifat dan juga aspek. Contohnya menjadikan nikmat rohani, jasmani, nikmat iman dan Islam sebagai sarana guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan juga kesempurnaan kita sebagai sebaik-baik ciptaan tidak boleh membuat kita sombong di antara sesama, apatah lagi